Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya, kita tiba di semester 2 pada tahun ajaran 2020-2021. Bisa mulai perkuliahan dan semoga perkuliahan dalam satu semester ini berjalan lancar. Baik, di mata kuliah konsep dasar keperawatan 2 ini pertama-tama saya akan melakukan penjelasan dan kontrak belajar khususnya di mata kuliah konsep dasar keperawatan 2. Nah, sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum pernah bertemu saya ya, karena kita banyak pembelajaran secara daring ya. Saya Ratnawati ya, di sini selaku koordinator mata kuliah konsep dasar keperawatan 2 yang nanti akan mengkoordinir tentang segala sesuatunya terkait konsep dasar keperawatan 2. Baik, tentang deskripsi mata kuliah, jadi nanti mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar berpikir kritis dalam keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis keperawatan. Kemudian jumlah SKS-nya ada 3 SKS teori, jadi kita hanya murni teori ya, tidak ada praktikum maupun praktik klinik. Untuk tim dosen yang mengajar ada saya sendiri, Bu Ratna, kemudian ada Bu Meti dan Pak Eka. Ya, nanti bisa berkenalan sendiri ya. Oke, ini untuk jadwalnya. Untuk yang kelas A itu hari Selasa jam 9.30 sampai jam 12. Dan tingkat kelas B hari Selasa juga jam 1 sampai jam setengah 4. Ya, nanti tolong disiapkan waktunya untuk kuliah KDK 2. Kemudian kita akan membahas capaian pembelajaran program studi. Ya, yang pertama adalah capaian sikap. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian secara pengetahuan, mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan di industri. Kemudian keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu mendokumentasi, menyiapkan, dan mengamankan dokumentasi. Kemudian untuk keterampilan khusus, mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Ini target-target ini yang harus Anda dapatkan, Anda bisa melakukan melalui proses pembelajaran di mata kuliah konsep dasar keperawatan 2. Ya, yang pertama adalah menerapkan proses berpikir kritis dalam keperawatan, kemudian menerapkan proses keperawatan termasuk proses diagnosis dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kasus, menerapkan teknik pengkajian keperawatan dalam proses keperawatan sesuai kasus, menerapkan intervensi keperawatan, kemudian menetapkan implementasi dan evaluasi. Ya, itu ya. Kemudian nanti untuk metode perkuliahan kita akan melakukan perkuliahan secara daring melalui open learning. Ya, nanti Anda bisa submit ke akun melalui akun ke mata kuliah yang sudah saya siapkan ya. Untuk di OL, nanti di open learning ada materi, resume, penugasan, dan diskusi kelompok. Nanti Anda bisa mengakses itu dan kita akan menggunakan Zoom meeting untuk pertemuan tatap muka daringnya ya. Selanjutnya materi-materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana konsep berpikir kritis dalam area keperawatan, kemudian berpikir kritis pada tahap-tahap proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, nanti kita akan membahas tentang tahapnya satu persatu dengan dosen tim pengajar. Nah, ini juga ya masuk. Untuk materi pembelajaran ini nanti untuk penilaiannya adalah penilaian Anda di Zoom meeting
dan kehadiran dalam upload resub dan di open learning. Ya, jadi tolong di tugas-tugasnya dilaksanakan untuk dilakukan penilaian. Ya. Selanjutnya ada materi pelajaran yang berupa diskusi kelompok. Jadi ini ada 7 tema ya, 7 tema tentang konsep dasar dan proses keperawatan di area-area. Ada keperawatan dasar dan manajemen, ada keperawatan anak, kemudian keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, gawat darurat, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas keluarga dan gerontik. Nah, penilaian diskusi kelompok ini dengan penilaian penugasan kelompok ya. Berikut perinciannya. Nah, penjelasannya jadi nanti setiap kelas dibagi 7 kelompok, satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 mahasiswa. Ini karena kelasnya besar ya, jadi satu kelompoknya banyak, nanti bisa dibagi sendiri ya. Kemudian membuat makalah dengan tema sebagai berikut. Ini silahkan ya, yang kelompok 1 tugas 10 itu untuk membahas keperawatan dasar dan manajemen. Tugas 11 itu di kelompok 2 ya, kelompok 3 itu di tugas 12, tugas 13, 14 itu di kelompok 5. Kelompok 6 mendapat tugas 15 dan kelompok 7 mendapat tugas 16 ya. Baik, selanjutnya untuk teknik penilaian ya. Jadi nanti ini ketentuan tugasnya dipresentasikan sesuai jadwal sehingga setiap kelompok harus mempersiapkan media ya, bentuk PowerPoint yang menarik ya. Jadi tidak hanya copy paste dari makalahnya ya. Kemudian makalahnya ditulis sesuai ketentuan dan diupload di tugas makalah di OL sesuai dengan judul penugasan ya. Jadi laman untuk di OL juga sudah saya siapkan, silahkan nanti Anda upload di sana. Pengunggahan makalah paling lambat tanggal 25 April 2021 ya. Selanjutnya untuk presentasi nanti bisa menghubungi dosen masing-masing ya. Nanti saya sharekan dari RPS siapa saja yang akan mengampu. Kemudian kelompok melakukan diskusi dengan dosen pengampu di saat presentasi atau di grup open learning. Ya, kumpulkan hard filenya ini, kemudian perlu diingat, jadi makalah itu tidak boleh duplikasi ya, jadi harus merupakan makalah yang disusun oleh kelompok ya, seperti itu. Selanjutnya untuk teknik penilaian secara keseluruhan nanti ada evaluasi tengah semester ya, kemudian evaluasi akhir semester, tugas diskusi kelompok, keaktifan dan kursus materi. Untuk komponen penilaiannya ada tugas 30% tadi itu tugas untuk presentasi ya, tugas kelompok. Ada UTS 25%, uji akhir semester 25%, kehadiran 10% dan sikap 10%. Jadi tolong diperhatikan ini ya. Ini adalah daftar pustakanya. Ya, silahkan Anda cari-cari sumber yang lain yang juga relevan terkait dengan mata kuliah ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan dan penjelasan mata kuliah konsep dasar keperawatan 2 ini. Jika ada yang mau bertanya, boleh melalui OL maupun melalui GCR, di online aja ya, di open learning. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.